2 tahun kemudian, satu persatu gadis belia keluar pintu gerbang asrama dengan seragam putih abu-abu serba panjang dan jilbab warna putih. Mereka hendak berangkat sekolah. 1-2 anak menaiki sepeda kayu. Lainnya cukup berjalan kaki sambil bersenda gurau. Putri keluar paling akhir dengan langkah tergesa. Paras mungilnya terlihat gundah dan sedikit pucat, berlari menghampiri Lea yang menunggu di atas sepeda. Melihat kedatangan Putri, Lea mulai menjalankan sepeda pelan-pelan. Putri melompat naik ke boncengan, sepeda doyong ke kanan. Namun Lea segera bisa menguasai keadaan, setang diluruskan. Kaki rampingnya mengayuh pedal sekuat tenaga. Tangan Putri memeluk erat pinggang Leana. Dari kemarin aku nyari uang koperasi yang kutaruh di lemari, tapi tidak ada. Nanti malam ada rapat bulanan lagi. Dahi Lea mengerut, melirik sekilas. Hilang. 500 Berapa jumlahnya? Jawab Putri lesu. Sebanyak itu, bekik Lea tak percaya. Laju sepeda diperlambat. Dari mana aku dapat uang untuk menggantinya? Selama ini aku gak pernah lapor, tapi nanti aku terpaksa bilang tabunganku sudah habis bulan lalu. Ku pakai mengembalikan uang yang hilang 300.000. Lea buru-buru menyergah. Gak usah bilang, nanti malah jadi masalah, pakai uangku saja. Jangan Lea, kamu sama sepertiku, hanya punya uang pas-pasan, timpal Putri tak enak hati. Lea tersenyum samar, mengayuh sepeda lebih kencang, gedung SMU sudah di depan mata. Jalanan dipenuhi siswa, jarak dari asrama ke sekolah hanya 400 meter. Di antara hiruk-pikuk siswa, seorang tukang kebun menyiram tanaman di halaman sekolah. Sekali tempo, tukang kebun berbalik untuk menyiram bunga di tempat lain. Putri kaget begitu melihat wajahnya. Ada guratan memanjang di dahi dan pipi, bekas luka cukup parah. Jalannya agak pincang. Putri turun dari sepeda dan terpaku menatapnya. Usai menarik sepeda di parkiran, Lea menghampiri Putri, menggamit pinggangnya dan tersenyum penuh arti. Bapak itu baru 2 minggu kerja di sini. Sudah 2 minggu? Kenapa baru sekarang aku melihatnya? Seminggu penuh kau di karantina. Persiapan lomba sudah cermat. Baru masuk kelas 2 hari, kau pergi lagi ke Medan. Acara apa itu? MTQ tingkat nasional. Di sana aku 3 hari. Nah itu. Lea menatap Putri penuh selidik. Kau mengenalinya? Putri menggeleng, segera menepis dugaan yang muncul di benaknya. Bukankah sudah jamak di muka bumi ini ada orang mirip satu sama lain? Lengkingan pel sekolah 3 kali membiarkan lamunan Putri. Keduanya lalu terbirit menuju kelas untuk menaruh tas. Kemudian kembali lagi ke halaman, berbaur dengan ratusan siswa untuk melakukan senam pagi ringan selama 10 menit. Dilanjutkan dengan doa. Jam 7:15 pelajaran di kelas baru dimulai. Putri dan Lea satu kelas jurusan IPA. Desi, Via, dan Heni satu kelas jurusan IPS, sedangkan Mirna dan Sasi jurusan Bahasa. Setelah mengikuti pelajaran selama 2 jam, bel istirahat berbunyi. Di saat teman-temannya menyerbu kantin, Lea mengajak Putri menuju kelas musik yang berada paling ujung belakang sekolah. Gembok besar yang menempel di pintu telah dibuka. Lea langsung masuk, mengitari ruangan yang dulu sering dikunjunginya. Putri berdiri termangu di depan pintu, memperhatikan alat musik di depannya. Cukup lengkap. Ada organ, piano, drum, biola, gitar, bass, dan lainnya. Sebuah lemari besar terpajang di sudut ruang. Di dalamnya berisi alat musik ukuran kecil dan mahal harganya. Juga puluhan piala hasil lomba. Lemari itu terkunci rapat. Lea mengambil album di meja dan membukanya. Putri mendekat, ikut melihat foto yang tertata dengan rapi. Kenangan aktivitas yang berkenaan dengan seni, terutama musik. Saat Pak Marius ngajar di sini, seni musik cukup maju. Kamu ingat kan Pak Marius, guru musik kita? Tentu saja ingat. Kenapa? Dia sekarang jadi musisi terkenal loh. Apa iya? Cepat sekali karirnya nanjak. Kayaknya baru 2 tahun beliau ninggalin sekolah ini. Jauh sebelum jadi guru, beliau sudah belajar musik, bikin band, bikin lagu sendiri. Bahkan selama jadi guru, beliau sering pentas, biasanya pada hari Sabtu dan Minggu. Tapi aku gak pernah lihat aksinya atau mendengar beliau punya lagu. Putri masih belum percaya. Siapa bilang tanpa album penyanyi bisa eksis kok? Banyak contohnya. Keberhasilan penyanyi atau musisi belum lengkap tanpa adanya lagu. Entah itu hanya single, mini album berisi 5 atau 6 lagu,
atau full album. Dengan itu, penyanyi akan dikenang sepanjang masa. Lia tertegun mendengar jawaban Putri, si mungil yang jago matematika dan ilmu eksata. Perlahan ia tersenyum dan mengacungkan jempol. Putri hanya meringis, kulitnya kuning dengan mata agak sipit. Jika tertawa atau meringis kini, kelopak matanya tinggal segaris hitam. Piano, biola, sama gitar elektrik ini sumbangan dari Pak Marius loh. Subhanallah, beliau memang orang baik, suka nolong orang. Terus kenapa kau bawa aku ke sini? Aku ingin kau menemaniku. Aku takut sendirian, jawab Lia santai. Putri angkat bahu. Hanya itu? Baiklah. Aku ingin main piano, boleh kan? Boleh, semua ini kan punya sekolah. Semua siswa boleh memakainya, tapi pelan-pelan ya, biar nggak menarik perhatian guru dan murid lain. Putri manggut dan mendekati piano. Telunjuknya mulai memencet tuts dan menekannya dengan ragu. Nada yang berdenting membuat jiwanya bagai terlempar ke masa lalu. Sendu, pilu, Putri masih teringat meski bayangan itu telah buram tergerus oleh waktu. Sejenak Putri tergugu, dadanya serasa sesak. Lia masih membuka album dan memandangi wajah Marius, berkelibat peristiwa 2 tahun lalu. Sore itu, Lia berdiri kebingungan di depan rumah kosong yang letaknya tak jauh dari SMU Bakti. Di sampingnya ada koper besar. Lia memegang kertas berisi alamat. Tak lama kemudian muncul Marius pulang dari sekolah. Guru muda yang baru saja menjadi guru honorer itu melihat Lia dan mendekatinya. Terjadi perbincangan singkat. Lantas Lia menyerahkan secari kertas pada Marius. Usai membaca, Marius melihat rumah kosong dengan prihatin. Apalagi Lia bilang kalau ia disuruh neneknya menemui sang paman yang tinggal di rumah kosong itu. Dengan berat hati dan kasihan, Marius menjelaskan kondisi sebenarnya, di mana rumah itu sudah kosong sejak setahun lalu. Marius yang tinggal dekat rumah itu mendapat info dari tetangganya. Lia yang tidak tahu menahu tentang hal itu hanya bisa menangis sedih. Karena hari sudah sore dan butuh tempat menginap, akhirnya Marius membawa Lia ke rumah Bu Ita. Lia lantas didaftarkan sekolah di SMU Bakti. Karena kedatangannya ke rumah sang paman memang untuk bersekolah. Seminggu kemudian Bu Ita dan Pak Marius menitipkan Lia ke asrama Pelangi. Begitu melihat kakek Royan, Marius langsung sungkem dan memeluk kakinya erat. Kakek menatap Marius lekat, minta penjelasan. Saya putra Bu Ima, pembantunya Oma Hani di Kalimantan. Ya Allah Marius, aku pergi saat kamu masih kecil nak. Kakek menarik bahu Marius pelan agar berdiri. Iya kakek. Lalu saya ke rumah ini saat umur 12 tahun diajak Oma Hani. Iya benar, aku ingat sekarang. Kakek tersenyum lembut dan memeluk erat tubuh Marius. Marius dan Bu Ita lantas mengobrol hangat bersama kakek dan kedua putrinya. Sementara Lia diajak Desi dan Putri mengelilingi asrama. Peristiwa itu masih membayang dengan jelas di benak Lia, mengubah jalan hidupnya yang semula kelabu menjadi benderang. Alhamdulillah. Lia menarik nafas panjang, menutup album dan melihat ke arah Putri. Melihat wajahnya yang masih ragu dan termangu, Lia menjadi iba. Ia mengira Putri takut kalau suara piano yang cukup nyaring terdengar sampai keluar. Main organ aja ya, lebih mudah. Volumenya bisa disetel sesuai selera atau kondisi, mau keras, sedang, atau lirih. Jelas Lia seraya mendekati organ yang letaknya bersebelahan dengan piano. Gadis manis itu sangat cekatan dan lihai. Setelah menyolokkan kabel, ia mengatur tempo, ritme, dan volume. Selesai deh, sini Put, kamu duduk sini. Mulailah dari belajar nada. Pencet satu persatu tuts dan kenali suaranya. Mulai dari nada do di tengah sini. Lia mengambil kursi dan menaruh di depan organ. Dengan canggung Putri duduk di kursi. Kali ini ia merasakan kehadiran seseorang dengan senyum melawannya. Juga suaranya yang lembut, seorang pria bertubuh tinggi tegap, masih muda dengan kisaran umur 30 tahun. Duduk memangku dirinya yang kala itu masih 6 tahun, persis di depan piano. Ia memanggilnya dengan sebutan Papa. Lia berdiri di samping Putri, mengulas senyuman penuh arti. Aku pasti bisa Put, membuatmu mencintai musik, pelan namun pasti. Putri menarik nafas, tersenyum, dan menempelkan telunjuk pada tuts. Diam-diam tangan kiri Lia meninggikan volume organ, sedang tangan kanannya memegang telunjuk Putri. Dibawa menuju tuts paling ujung kiri lalu menekannya dalam-dalam. Sesaat kemudian, nada do bergaung keras memenuhi ruangan. Gaungnya menggetarkan telinga dan dada Putri.
Gadis itu terlonjak kaget, spontan menarik tangan dan menutup telinga. "Hantu!" Pekik Lea seraya berlari menjauh, lantas terpingkal. Putri sebal dan mengejar Lea. Begitu tertangkap, dipukulinya bahu Lea dengan kemas. Lea tidak marah, tawanya makin panjang. Selanjutnya, dua gadis remaja itu larut dalam canda dan tawa. Keduanya tak menyadari, dari celah jendela di luar ruangan, sepasang mata memperhatikannya tanpa kedip sejak 5 menit lalu. Gantungan anak kuci terayun-ayun di tangannya, seirama dengan kepalanya yang menggeleng-geleng jengah. "Gadis-gadis nakal," desisnya lirih. Sesaat kemudian berbalik pergi dengan langkah yang terseok.